أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang pertama sekali bersyukur atas nikmat iman yang Allah masih berikan ke dalam hati setiap kita. Bersyukur kita masih beriman kepada Allah. Itulah yang menjadi bekal dan modal utama kita dalam menjalani kehidupan. Tanpa iman maka hidup ini akan terasa lebih susah, berat. Tetapi dengan iman dan ketakwaan, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, baik di zaman sekarang ataupun di masa-masa yang akan datang. Makanya Allah ingatkan kita untuk selalu membekali diri dengan iman dan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah membekali diri dengan iman dan ketakwaan. Dan dengan iman dan ketakwaan itu Allah berikan kita solusi, jalan keluar dari setiap masalah musibah yang datang kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka akan Allah beri ia jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri ia rezeki yang ia tidak sangka-sangka dari mana datangnya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang kuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka Allah berikan ia kemudahan dari setiap masalah yang dia hadapi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ketika datang kesusahan, kesukaran, maka Allah berikan kemudahan sesudahnya. Itulah jalan kehidupan kita. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam kesusahan, dalam musibah terus-menerus tanpa ada solusi. Maka itulah bekal kita, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Islam, kita masih berislam, agama yang Allah ridhai sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, inna dina 'indallahil Islam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang meyakini memeluk selain Islam menurut Al-Qur'an, maka tidak diterima darinya agamanya, dan di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah sehingga pada malam hari ini kita masih bisa beribadah salat maghrib dan isya berjamaah, dan masih bisa bermajlis ilmu
yang tujuannya adalah untuk saling mengingatkan kita sesama orang-orang beriman. Saling mengingatkan, saling menasehati, itulah ciri khas daripada orang-orang beriman. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling mengingatkanlah, saling menasehatilah, karena dengan saling menasehati itu akan sangat banyak manfaatnya, terutama bagi orang-orang yang dalam hatinya masih ada iman. Maka orang beriman itu adalah orang yang saling menasehati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Saling ingat mengingatkan, saling menasihati dalam hal menyampaikan kebenaran, tapi harus ingat penuh dengan kesabaran. Nah, itulah ayat dalam surah Al-Asr tadi. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, lanjutan kajian tafsir tematik kita pada malam hari ini adalah tentang salah satu hewan makhluk yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dan kisahnya sudah sangat jauh sekali dari zaman kita ataupun masa diturunkannya Al-Quran, yaitu kisah yang lekat dengan cerita kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Kira-kira hewannya apa ini Bapak Ibu? Burung. Ya, nama burungnya adalah burung? Ya? Nah, ada yang ragu-ragu. Burung gagak. Ya, burung gagak. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-ghurabu. Al-ghurab. Nah, itu terdapat pada surah Al-Maidah ayat 31. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Surah Al-Maidah ayat 31. Yang maksudnya adalah, maka Allah mengutus kepada Qabil yang telah membunuh saudaranya seekor burung gagak, ghurab, yabhatsu fil ard, yang menggali-gali tanah untuk menampakkan kepada Qabil yang sudah membunuh saudaranya bagaimana ia menguburkan saudaranya Habil yang sudah mati. Qala ya wailata, kemudian Qabil berkata, sungguh celaka aku, sungguh aku lemah, tak mampu. Bagaimana aku bisa seperti burung gagak ini, sehingga aku juga menguburkan saudaraku Habil seperti burung gagak ini menguburkan saudaranya, yaitu burung gagak yang sudah mati. Fa asbaha minan nadimin, sehingga aku, kata Qabil, termasuk orang-orang yang menyesal. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada banyak cerita kisah tentang burung. Mungkin ada ingat ketika masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka di situ ada kisah burung juga. Burung apa namanya? Burung hudhud. Jadi ketika Sulaiman memeriksa pasukannya, bala tentaranya, dia melihat tidak ada burung hudhud. Malila aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kata Sulaiman, mana ini burung hudhud? Saya tidak melihatnya. Termasuk orang-orang yang termasuk tentara yang tak hadir, gaib. Mungkin ini kisahnya kita sudah tahu semuanya. Burung hudhud ini juga termasuk burung yang punya tanggung jawab dan punya tugas fungsi yang memang diserahkan oleh Sulaiman kepadanya.
Kemudian juga ada kita mendengar kisah burung dalam kisah penghancuran Ka'bah. Burung apa namanya? Burung ababil. Farsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi ketika bala tentara gajah ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha, maka ketika akan sampai ke Ka'bah itu, maka dia dihadapkan dengan sekelompok burung yang disebut burung ababil. Menurut kisahnya burung yang kecil-kecil saja, dan tetapi dia membawa batu tarmihim bihijarah, yang melempar pasukan gajah ini dengan batu-batu kecil juga, tetapi walaupun kecil tapi dari api neraka. Jadi memang jangan lihat kecilnya, ya kan? Contohnya bom atom di Nagasaki, Hiroshima itu tidak nampak, sangat kecil sekali. Tetapi ketika sudah dijatuhkan bisa menghabiskan nyawa manusia, memporak-porandakan bangunan dan lain semacamnya. Ini juga yang dibawa oleh burung ababil. Nah, ini kisahnya juga ada pada kisah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari kita ingin mencoba berkenalan, ta'aruf dengan burung gagak ini. Dalam Al-Qur'an disebut dengan al-ghurab. Ya. Dan ternyata burung gagak ini menurut para ilmuwan yang mengkaji tentang burung gagak ratusan tahun yang lalu adalah burung yang sangat pintar dan cerdas. Dia memiliki otak yang besar. Maka dalam banyak link di YouTube itu kita melihat bagaimana kajian penelitian para ilmuwan tentang burung gagak ini dan itulah mungkin menjadi sebab mengapa Allah abadikan burung gagak ini dengan keajaiban yang ada padanya. Salah satu di antara syariat atau hukum yang Allah ajarkan kepada manusia melalui burung gagak ini adalah hukum atau syariat penyelenggaraan jenazah. Nah, itu dia. Jadi penyelenggaraan jenazah manusia Allah ajarkan melalui kisah Qabil membunuh Habil ini. Maka dalam Al-Quran sebelum ayat ini diturunkan, dalam kisahnya ini memang kita menyimak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, termasuk ajaran syariat penyelenggaraan jenazah, terlebih khusus jenazah manusia. Kan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala laqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Nah, jadi di sini Allah memberikan gambaran tentang bagaimana, wahai Muhammad, ada sejarah tentang pertumpahan darah pertama di muka bumi, yaitu ketika Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena sejarah singkatnya adalah ketika Habil berkurban, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban, dia mempersembahkan hewan kurban apa adanya. Kalau Habil yang terbaik yang ia persembahkan hewan kurban dan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil saudaranya berkurban dengan apa adanya, berkurban dengan tidak yang terbaik dan tidak ikhlas karena Allah. Maka diterima kurban ibadahnya Habil dan tidak diterima Qabil. Di sini muncul hasad
kedengkian Qabil kepada saudaranya sampai ia mengatakan, qala la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Ini sudah mulai setan iblis merasuk ke dalam jiwa, dalam hati, dalam nafsu daripada Qabil. Dan sampai Habil berkata kepada saudaranya Qabil, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Maka Habil mengatakan, kalaulah engkau ingin menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan membunuhmu. Artinya Habil tidak mau ribut, tidak mau cekcok dengan saudaranya. Dia pasrah saja karena ia takut, karena dalam hal membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa saja sama dengan membunuh semua manusia. Itu bahaya besarnya dosa membunuh. Maka pada ayat berikutnya Allah ceritakan bagaimana nafsu yang ada pada Qabil itu mendorongnya untuk membunuh Habil. Ini hati-hati. Allah ciptakan manusia, maka Allah juga bekali manusia dengan nafsu. Tetapi di sini Allah ceritakan bagaimana nafsu Qabil sudah terdorong, sudah dirasuki, sudah dibisiki oleh setan sehingga mendorong Qabil untuk membunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah Habil termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena ia telah kehilangan saudaranya, merugi karena ia telah mengikuti nafsunya. Maka disebut dengan hawa nafsu, yaitu nafsu yang menjerumuskan. Huwa artinya jurang. Jadi kalau ada nafsu yang buruk, jahat, maka disebut dengan hawa nafsu. Ya, makanya manusia itu ketika sudah dirasuki oleh setan, oleh iblis, dikuasai oleh setan, jiwanya, nafsunya, maka nafsu itu berpotensi mendorongnya untuk berbuat keburukan, maka disebut dengan an-nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang mendorongnya untuk berbuat kejahatan, keburukan. Ini berarti di sini nafsu Qabil sudah dikuasai oleh setan. Itulah yang mendorong Qabil untuk membunuh saudaranya. Maka hati-hati, setiap kita punya nafsu. Tidak ada yang tidak punya nafsu. Maka bagaimana kita menyikapi nafsu? Nafsu itu harus dikendalikan. Jangan dibunuh, jangan dimatikan. Ya kan, nafsu itu perlu. Kita mau makan, kira-kira perlu nafsu tidak? Perlu. Harus ada nafsu, nafsu makan namanya. Maka kita yang mengendalikan nafsu kita itu, kita makan hanya sebatas untuk bisa bertahan hidup, ya kan? Ketika kita makan dengan sepiring sudah cukup, sudah kenyang, maka berhenti. Jangan diikuti nafsu yang ingin kita nambah lagi, apalagi kalau makan kan gratis, ya kan? Jangan. Itu namanya mengikuti nafsu, hawa nafsu. Nah, orang yang mengikuti nafsu disebut dengan hawa nafsu, maka itu akan menjerumuskan, akan merusaknya. Mungkin akan merusak fisik, jasmani karena terlalu banyak makan, dan juga rohani, malas akhirnya untuk beribadah. Maka nafsu makan itu perlu, tidak boleh dimatikan. Justru yang tepat itu adalah mengendalikan nafsu. Nafsu berkuasa, memimpin, boleh? Boleh, silakan. Kalau ada memang punya kemampuan, skill untuk memimpin, berkuasa, silakan. Kalau memang dengan berkuasa, memimpin, tanda tangannya berlaku, bisa memberikan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan bagi yang dipimpin, itu bagus. Yang tidak boleh adalah nafsu berkuasa, tetapi dengan berkuasa ia menzalimi orang,
berkhianat terhadap rakyatnya, ya kan? Jauh dari kesejahteraan. Ini itu tidak boleh. Maka jangan sampai nafsu itu dikuasai oleh setan, ya kan? Nafsu apalagi? Nafsu berkawin. Perlu ada nafsu untuk kawin, untuk nikah? Harus ada. Karena itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan keturunan manusia. Kalau tidak ada yang kawin menikah, maka habis manusia. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tak mau dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Maka ketika ada nafsu untuk menikah, menikahlah. Nah, yang tidak boleh apa? Mengikuti nafsu untuk menikah terus. Sudah menikah cerai, menikah lagi cerai lagi, menikah lagi cerai lagi. Ada nggak orang gitu ya? Ada itu yang kita baca, kita dengar itu. Itu tidak boleh. Maka semuanya mesti diatur, dikendalikan. Nah, jangan sampai nafsu itu menjerumuskan, merusak kita. Dan itu terjadi pada Qabil putra Adam. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Ya, sampai-sampai nafsu yang ada pada Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya dan akhirnya membunuh. Berhasil ketika ia membunuh saudaranya Habil. Itu dia. Nah, termasuklah Qabil ini menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah. Ya, merugi karena kehilangan saudaranya, karena mengikuti nafsunya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam situasi kondisi yang penuh dengan kesedihan, merugi, menyesal, maka dan dalam keadaan berdosa, Qabil ternyata Allah masih sayang kepadanya. Artinya Bapak Ibu, kita ini manusia, punya nafsu. Terkadang kita mengikuti nafsu kita, ya kan? Dan terkadang dengan nafsu itu kita berbuat salah, berbuat dosa. Itu hal yang wajar, itu manusiawi, ya kan? Kata Rasulullah, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak cucu Adam, kita ini semua cucu Adam, khatta'un, berpotensi untuk berbuat salah, berbuat dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, tidak berbuat dosa? Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan itu karena nafsu kita tadi itu. Kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, akhirnya kita berbuat salah, berbuat dosa. Hanya saja jangan sampai larut dalam kesalahan, jangan larut dalam dosa, tak boleh. Maka kata Rasulullah, fa khairul khatta'inat tawwabun, maka sebaik-baik orang yang sudah pernah berbuat salah atau dosa, ia cepat-cepat bertaubat. Adam, Hawa pernah berbuat salah ketika di surga? Ya, berbuat salah, berbuat dosa. Karena kata Allah dalam Al-Quran, di surga ini makan semuanya, makan semua, makan minum, ya kan? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan semua apa yang ada di surga ini. Tapi ada satu larangan, ya kan? Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini, jangan makan buah dari pohon ini. Jadi dalam hidup ini ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada balasan kebaikannya. Ada larangan, ada sanksi kalau mengerjakannya. Nah, ketika di dalam surga itu dan manusia Adam Hawa juga diberi nafsu, dan setiap waktu ada saja yang membisikkan, yang ingin menguasai nafsu Adam dan Hawa. Akhirnya larangan itu pun dikerjakan. Akhirnya berbuat salah, berbuat dosa. Maka balasannya, ganjarannya adalah ketika Allah turunkan Adam dan Hawa ke bumi. Adam dan Hawa mengakui kesalahannya, berbuat dosa karena mengerjakan apa yang Allah larang.
Allah tahu manusia akan berbuat salah, kita berbuat dosa. Allah sayang kepada kita, Allah beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka ketika Adam Hawa bertaubat kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah pun menerima taubatnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka pada kondisi Qabil dalam keadaan bingung, sedih, menyesal, berbuat salah, dan dia melihat saudaranya Habil sudah terkapar. Nah, bagaimana ini? Apa yang mesti dia buat? Sampai Qabil mengatakan, qala ya wailata, celakalah aku. Kenapa celaka? Karena dia sudah berbuat salah, berbuat dosa, menghabisi nyawa saudaranya. Dan dia tahu itu kesalahan, adalah dosa, dan dia menyesal. A'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Kemudian Allah utuslah tadi itu, dalam keadaan dia bingung, dalam keadaan Qabil yang begitu bingung, risau, galau, masalah besar, maka ternyata Allah masih sayang kepada Qabil. Artinya Bapak Ibu, kita terkadang punya masalah, berbuat salah, atau apapun lah namanya ketika hidup di dunia ini. Maka pada hakikatnya ketika kita merasa dalam kesulitan yang besar, maka kita yakin kita masih ada Allah tempat kita memohon, berharap. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang mau kembali kepadanya, bertaubat dan meminta pertolongan kepadanya. Itu dia kuncinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kerisauan, kegelisahan Qabil, maka diutuslah burung gagak. Yang burung gagak ini juga membawa saudaranya yang sudah mati. Kemudian burung gagak ini yabhatsu fil ard, dia menggali-gali lubang, dan di sampingnya itu ada burung gagak yang sudah mati. Kemudian dilihatlah oleh Qabil ini, ada apa dengan burung gagak ini. Kemudian dia lihat, kemudian Qabil melihat bagaimana burung gagak menggali lubang. Kemudian burung gagak ini menguburkan saudaranya yang telah mati. Maka di sini Allah gambarkan tentang bagaimana penyesalan, kelemahan, ketidakmampuan seorang hamba Allah yang bernama Qabil. Bagaimana? Apakah aku juga akan melakukan seperti burung gagak ini? Fa uwariya sawata akhi, sehingga aku juga menguburkan mayat saudaraku Habil. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan wa asbaha minan nadimin, sehingga Qabil termasuk orang-orang yang menyesal. Dan yang namanya menyesal, penyesalan tentu datangnya di akhir, ya, akan menyesal. Tetapi walaupun kita menyesal dengan salah dan dosa yang kita perbuat, ketika kita masih berharap, bermohon, berdoa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah burung gagak ini yang Allah utus kirimkan kepada Qabil, di sini dalam hal syariat hukum, maka inilah syariat penyelenggaraan jenazah untuk umat manusia. Artinya kita ini manusia dari tanah, maka tempat kembali kita yang terbaik adalah dengan dikuburkan ke tanah. Jadi jangan pilih-pilih, makanya ada yang mau dilempar ke laut umpamanya, atau ada yang mau ada sebagian tradisi adat atau agama lain dengan membakar mayat. Itu tidak syariat Allah, tidak syariat seperti yang dicontohkan oleh Qabil dan Habil tadi.
Atau ada juga kita melihat ada beberapa daerah, negara, negeri yang meletakkan jenazah atau mayat di bukit-bukit, di gunung-gunung, kemudian dia biarkan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Ada kemarin kita lihat videonya itu, ada beberapa burung pemakan bangkai itu tidak sanggup dia untuk mencabik-cabik tubuh mayat itu, maka ada algojo dari manusia itu menyayat-nyayat tubuh mayat, kemudian dia lemparkan ke burung-burung itu. Nah, ini memang ya, walaupun itu mayat tetapi itu manusia, maka itulah rahmat Allah melalui Islam itu. Meskipun sudah menjadi mayat, jenazah, Islam tetap menghormati manusia walaupun sudah menjadi mayat. Maka inilah syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan kepada Qabil dan juga kepada umat manusia secara keseluruhan, bagaimana kita menyelenggarakan jenazah kita sesama manusia. Itu dia. Dan mungkin juga ada beberapa kasus kita dengar. Saya dulu dapat cerita dari orang Turki. Jadi mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Dalam buku sejarah dulu kita disebut sebagai Bapak Pembaharu Turki. Tapi yang saya dapat cerita dari kawan saya sesama kuliah waktu di Mesir itu, dia bukan Bapak Pembangunan, bukan Bapak Pembaharu Turki, tetapi dialah yang merusak Islam, membunuh kaum muslimin di Turki. Itu ceritakan yang luar biasa. Dan bahkan tidak ada masjid yang boleh mengumandangkan azan dalam bahasa Arab. Kalaupun masjid-masjid mengumandangkan azan silakan, tetapi pakai bahasa Turki. Diceritakan bahwasanya kami tidak bisa membaca Al-Quran di rumah dengan suara yang keras. Di rumah, jangankan di masjid, di rumah. Akan ada saja tentara, polisi, Atatürk yang akan menangkap. Ketika ada masjid yang berani azan dengan berbahasa Arab, maka siap-siap masjid itu akan diratakan dengan tanah. Jadi kalau kami membaca Al-Quran di rumah itu dengan orang tua kami itu dengan diam-diam, tidak boleh bersuara. Kalau ada mengaji Al-Quran ya dengan bersuara dan terdengar oleh mata-mata, bisa akan ditangkap dan akan begitulah kekejaman, kebencian Mustafa Kemal Atatürk terhadap Islam dan umat Islam di Turki. Itu sejarahnya seperti itu. Maka orang seperti ini, kebencian yang luar biasa terhadap Islam, terhadap Al-Quran, kaum muslimin, ketika masa sakitnya yang dikatakan bertahun-tahun juga, kemudian mengeluarkan bau busuk yang sangat luar biasa, ketika kematiannya datang, dan ketika pendukungnya mencoba untuk menguburkannya sebagaimana manusia yang lainnya, ternyata tanah atau bumi menolaknya, tidak diterima oleh bumi. Padahal bumi itu tanahlah tempat kembali manusia. Itu kasus ya. Maka diceritakan oleh kawan kita tadi, setiap kali orang menguburkannya, maka terlempar jasadnya, bangkainya ke atas. Dimasukkan lagi, ditolak lagi oleh bumi sampai beberapa kali. Akhirnya diberi palang kayu yang berat, tetap juga ditolak oleh bumi. Akhirnya disepakati kalau Kemal Atatürk diletakkan di atas tanah, dia tidak masuk dalam tanah, dibuat seperti museum, seperti itu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati agar tidak membenci Islam, menghina Al-Quran dan lain sebagainya, karena juga akan berdampak akibatnya di dunia dan juga di hari akhirat. Nah, itu juga terjadi di beberapa negara yang menista Islam dan juga Al-Quran. Ini kasuistik sifatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik juga dari burung gagak ini adalah bahwasanya mereka burung gagak ini memiliki sistem pemerintahan yang sangat luar biasa. Sama seperti kita manusia.
Mereka juga ada namanya legislatif, kelompok yang membuat peraturan, undang-undang. Kemudian ada juga yang namanya yudikatif, yang apa namanya, lembaga hukum ya, yudikatif itu. Nah, kemudian yang ada juga eksekutifnya sebagai pelaksana pemerintahan. Jadi struktur pemerintahan seperti manusia yang kita lihat juga ada pada burung gagak ini. Maka kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat manusia dalam sistem pemerintahan, mengatur umat seperti yang ada juga pada sistem pemerintahan burung gagak ini. Ada yang membuat hukum, peraturan, ada yang menjalankan hukum. Dan ketika burung gagak ini ada di antara mereka yang berbuat salah, berbuat dosa, maka dibawa kepada mahkamahnya. Silakan nanti buka di YouTube, itu ada bagaimana mereka membuat struktur pemerintahannya. Dan ketika ada yang bersalah, berbuat kriminal, maka akan dibuat pengadilannya. Dan ketika ada hukum yang mesti artinya mengeksekusi mati, maka mereka akan menjalankannya. Seperti itu. Jadi luar biasa dalam hal penegakan hukum, mewujudkan keadilan. Ternyata Allah sudah mengutus burung gagak untuk mengajarkan keadilan, penegakan keadilan bagi manusia. Maka ini sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, burung gagak ini adalah burung yang sangat cerdas, yang pintar. Burung gagak ini adalah burung yang cepat dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ini yang juga perlu kita contoh. Di mana kita berada, di mana kita hidup, di mana kita dengan masyarakat, kita harus bisa mencontoh burung gagak ini. Karena bagian di antara kehebatan, keajaiban burung gagak ini adalah cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Apakah tempat kita bekerja, tempat kita berdagang, bertani dan lain semacamnya. Ini yang di antara yang dikaji oleh para ilmuwan, kehebatan daripada burung gagak ini. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, saya rasa itulah kajian kita pada malam hari ini tentang keajaiban Allah menciptakan burung gagak atau al-ghurab, yang juga Allah abadikan dalam Al-Quran, yang tentu banyak pengajaran pendidikan yang bisa kita ambil. Dan di antaranya yang paling utama adalah bagaimana kita umat manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali dalam hal menjalankan syariat penyelenggaraan jenazah kita sesama manusia. Itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah ajarkan langsung kepada nabi ataupun rasul, tetapi melalui makhluk yang lain yang bernama burung gagak ini. Maka kalau kita pergi ke seberang ke Malaysia, itu kita akan melihat banyak burung gagak. Di kita ini mungkin ada 1-2 mungkin. Di sana termasuk hewan yang dilindungi. Karena memang burung yang langka yang mungkin juga hampir akan punah. Tetapi kalau saya membaca, apapun makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, sepertinya akan tetap bertahan, tidak akan punah. Mengapa? Seperti yang kita katakan di awal, kalau hewan itu, benda itu, makhluk itu punah, maka kita tidak akan bisa lagi membuat kajian, analisa. Maka di sini kita melihat bagaimana para ilmuwan untuk menjaga kelestarian daripada burung gagak ini. Di beberapa negara sudah ada undang-undangnya, sehingga kita manusia tetap bisa mengkaji kehebatan, keajaiban Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung gagak ini yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Demikian yang dapat saya sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan pada kajian tafsir tematik kita pada malam hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.